Cie, dua, tiga. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang 7 tokoh Minangkabau yang terkenal, tak hanya di Indonesia saja. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Negeri ini memiliki banyak tokoh dengan beragam kontribusi. Mulai dari peran dalam mewujudkan kemerdekaan, dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tokoh Minangkabau menjadi satu kontributor dari banyaknya tokoh terkenal yang berasal dari penjuru Nusantara. Minangkabau merupakan satu suku besar yang persebarannya sangat luas. Meskipun saat ini mayoritas mendiami daerah Sumatera Barat, tradisi rantau menjadikan suku ini bahkan bisa dijumpai di negara tetangga, Malaysia. Dengan demikian tokoh yang berasal dari suku ini cukup banyak. Bisa dikatakan hampir semua bidang sudah terwakili. Dalam ulasan ini hanya akan membahas beberapa di antaranya, bukan dari besar kecilnya andil namun dari sisi popularitas. Bahkan tak hanya dalam negeri, ada pula tokoh Minang yang mendunia. Dilihat dari sejarah suku Minangkabau, ada cukup banyak tokoh yang memiliki kemampuan istimewa hingga menjadi tokoh yang populer. Adapun beberapa tokoh yang keharuman namanya populer sejak dahulu hingga kini dari Minangkabau adalah 1. Muhammad Hatta. Pastinya Anda pernah mendengar nama Muhammad Hatta, bukan? Sebagai rekan seperjuangan Bung Karno dalam mencapai kemerdekaan, sosok satu ini popularitasnya sudah tidak diragukan lagi. Selain menjabat sebagai wakil presiden pertama negara Indonesia, Bapak Koperasi juga disematkan padanya. Beliaulah yang menggagas konsep koperasi yang bertahan hingga kini. Bukan tanpa alasan, keberhasilan beliau dalam menggagas konsep tersebut dilatar belakangi keahliannya dalam bidang ekonomi. Beliau merupakan putra Minang yang lahir di Fort de Kock, atau daerah yang saat ini lebih dikenal dengan Bukit Tinggi. Daerah ini juga terkenal sebagai penghasil ubi jalar. Putri pertama proklamator RI Muhammad Hatta, Mautia Farida Hatta Swasono mengatakan bahwa ayahnya memegang prinsip Minangkabau, terutama tentang kebersamaan serta musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Minang yang memengaruhi Bung Hatta ialah prinsip kebersamaan. Beliau orang yang dihormati keluarga Minang, dan beliau dapat melakukan hal yang sama. Seandainya masih hidup, Bapak Proklamator Indonesia Muhammad Hatta tentu berusia 100 tahun. Ini jelas bukan waktu yang sebentar. Dalam usia yang seabad itu, pemikiran-pemikiran Hatta masih meruang dan mewaktu, terutama tentang prinsip demokrasi dan idenya soal lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi. Namun, siapa mengira kalau ide-ide Hatta ternyata berawal dari sebuah pepatah yang berasal dari Minangkabau, tanah kelahirannya, yang berbunyi, "Bulek air di pambuluh, bulek kato ka amufakat." Maksudnya, bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. 2. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah seorang tokoh diplomatik Minang yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir dengan nama Masyudul Haq pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, Agus Salim memiliki latar belakang yang unik. Ayahnya, Sultan Muhammad Salim, adalah seorang jaksa di pengadilan negeri, sehingga Agus Salim dapat belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Dia juga anak yang cerdas dan telah menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, termasuk Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman, pada usia muda. Dalam perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia,
Agus Salim memimpin tim delegasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara Arab. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara Arab demi menghadapi sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947. Pada perkembangannya, Agus Salim berhasil memimpin tim delegasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara Arab tersebut. Perjuangan Haji Agus Salim berlangsung selama 3 zaman, zaman Belanda, zaman Jepang, dan masa kemerdekaan. Ia aktif dalam berbagai pergerakan nasional dan menjadi penasehat penuh Himpunan Serikat Buruh Belanda di Amsterdam. Dalam konferensi buruh 1930, Agus Salim berbicara lantang tentang kekejian pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Kemampuan berbahasa asing dan pidatonya yang fasih membuatnya sangat dihormati di forum internasional. Strategi diplomasi Agus Salim melibatkan kemampuan berbahasa asing, kecerdasan, dan keahlian dalam berdiplomasi. Ia mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Belanda, negara Arab, dan forum internasional. Contoh yang menonjol adalah ketika ia berpidato dalam bahasa Prancis di konferensi buruh 1930, yang mendapat pujian dari delegasi lain. Keterampilan ini membuatnya sangat diandalkan oleh Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Sultan Syahrir. Satu tokoh Minang yang tercatat memiliki semangat juang sejak muda adalah Sultan Syahrir. Meskipun beliau mengawali perjuangan dengan gemilang, sangat disayangkan akhir hidup beliau saat berada dalam pengasingan. Sultan Syahrir adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang lahir pada 5 Mei 1909 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun, informasi tentang masa kecilnya mungkin tidak terlalu rinci dan tidak banyak yang diketahui secara luas. Pada umumnya, catatan-catatan sejarah lebih banyak menyoroti peran dan kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dan terlibat dalam berbagai organisasi politik. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua dan kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PRRI, yang berbasis di Sumatera pada awal kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir diakui sebagai salah satu pemikir dan tokoh politik terkemuka Indonesia. Pemikirannya yang rasional dan humanis serta peranannya dalam perjuangan kemerdekaan telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan negara Indonesia. Sultan Syahrir memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan dan pengembangan negara Indonesia, dan jasanya terhadap bangsa ini diakui dan diingat hingga saat ini. 4. Muhammad Yamin. Selain lekat dengan agama Islam, orang Minang juga memiliki tradisi bersastra, baik dalam bentuk pantun, puisi bahkan karya tulis. Satu di antara sastrawan Minangkabau yang juga tercatat sebagai pahlawan kemerdekaan adalah Muhammad Yamin. Hasil karya beliau yang terkenal dan abadi adalah yang berjudul Tanah Air dan Tanah Tumpah Darah. Keduanya menjadi istilah yang mengalirkan gelora semangat, bahkan hingga beliau ikut berkiprah dalam Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh kemerdekaan Indonesia yang cerdas dan berani. Yamin merupakan anak kelahiran Talawi, Sumatera Barat yang ternyata sangat menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah Minangkabau. Melihat riwayat jasa dan karir beliau, tentu merupakan hal yang cerdas jika kita mengetahui dan menerapkan nilai-nilai teladan dari sosok Yamin ini. Muhammad Yamin merupakan tokoh yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dari sejak menduduki bangku pendidikan sekolah dasar, kita kerap kali menemukan nama Muhammad Yamin, baik dari buku IPS maupun PPKN atau kini kerap juga disebut pelajaran kewarganegaraan. Lantas, siapa sih Muhammad Yamin ini? Muhammad Yamin ialah tokoh kemerdekaan Indonesia yang sangat berjasa. Beliau bahkan memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau memiliki keberanian dan keteguhan dalam membantu membangun Indonesia merdeka nan jaya. 5. Sheikh Muzaffar Syukur. Beliau merupakan tokoh Minang yang berhasil menjadi astronot pertama negara Malaysia. Meskipun beliau tinggal di sana, nyatanya beliau menganggap Indonesia sebagai tanah air kedua baginya. Beliau mengakui sendiri hal tersebut ketika melakukan kunjungan ke Observatorium Bosca Bandung pada 2007 silam. Dalam pernyataannya beliau juga dengan tegas berkata masih memiliki darah Minangkabau.
Hal tersebut merupakan hal yang masuk akal, mengingat persebaran suku Minang yang sangat luas. Sekilas memang terlihat kesamaan antara orang Minang dengan sebagian penduduk negara Malaysia dari bahasanya, meskipun nyatanya berbeda. Mengingat asal-usulnya dari Minangkabau, Sheikh Muzaffar Syukor meminta dia ditulis sebagai astronot Melayu, jangan astronot Malaysia. Pengakuan Indonesia adalah tanah air kedua bagi Sheikh Muzaffar Syukor, karena dia berdarah Minangkabau ini tidak lepas dari sejarah perantau orang Minang ke Melayu atau Malaysia. Karena Sheikh Muzaffar adalah seorang Muslim, dan masa penerbangannya bertepatan dengan bulan Ramadan, Dewan Fatwa Nasional Malaysia telah mengeluarkan buku panduan untuk Muslim di antariksa. Buku ini mengatur tata cara salat di ruangan tanpa gravitasi, bagaimana mencari kiblat dari ISS, bagaimana menentukan waktu salat, dan bagaimana berpuasa. Selain itu, Sheikh Muzaffar juga merayakan Hari Raya Idul Fitri di luar angkasa. Untuk itu, ia membawa bekal sate dan kue untuk dibagi-bagikan kepada anggota misi yang lain pada hari Sabtu, 13 Oktober untuk merayakan Idul Fitri. 6. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Satu bukti kuatnya nuansa Islami di masyarakat Minang adalah kecenderungannya menuntut ilmu. Jika melihat sejarah, terdapat satu orang yang dengan keilmuannya mampu menjadi salah satu imam di Masjidil Haram. Reputasinya cukup besar di Tanah Suci. Selain menjadi imam, beliau juga menjadi pengajar di sana. Pengaruh lain dari kedudukannya tersebut adalah garis nasab. Beliau lahir dari seorang ulama taat yang bernama Abdul Latif. Syah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir di Kota Tuo, Agam, Sumatera Barat pada tahun 1860. Selama hidupnya fokus untuk mendalami dan mendakwahkan agama Islam. Kemudian beliau wafat di Tuankunan Rancak. Minangkabau memang dikenal sebagai tanah yang kental akan syariat Islam. Bagaimana tidak, bahkan filosofi dari budaya Minangkabau adalah adat basandi syara, syara, basandi kitabullah. Maksudnya adat di Minangkabau bersendikan syariat dan sendi dari syariat itu sendiri adalah Al-Quran. 7. Muhammad Natsir. Tokoh Minangkabau terakhir yang popularitasnya sudah tidak diragukan lagi adalah Muhammad Natsir. Pasalnya selain dikenal sebagai seorang ulama, beliau juga memiliki ketajaman dalam hal bidang intelektual dan politik. Pada awal kemerdekaan, hanya diperbolehkan sedikit partai untuk mewakili setiap keyakinan. Salah satu partai yang menonjol adalah Masyumi yang mewakili suara orang Islam. Di balik partai Islam tersebut, Muhammad Natsir adalah sosok pendiri sekaligus pemimpinnya. Sedangkan dalam kancah internasional, beliau tercatat pernah menjadi Presiden Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress, dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Hal tersebut mencerminkan betapa kuat pengaruh beliau dalam kehidupan dunia internasional. Pandangan hidup Islam bukan hanya tentang agama semata, tetapi juga mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Islam dianggap sebagai sumber perjuangan dan revolusi, melawan segala bentuk penjajahan dan eksploitasi manusia terhadap manusia. Muhammad Natsir, seorang tokoh terkemuka, adalah contoh yang kuat dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di berbagai aspek kehidupan. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 7 tokoh Minangkabau yang terkenal, tak hanya di Indonesia saja. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.